siapa? Bu Vita menyuting saya menandatangani untuk dokter hewan Khalilul. Nah itu pas kayak Yang mana? Seremonial kayak kontennya ramai. Balik itu. Ini ya. Balik. Ini. Nih, saya tanya di sini ya. Apa? Sisi Mamsko itu cover band yang R-nya 2. Cover tuh cuma Sandio sama Mexana. Aida berapa? kamu ini namanya di grup ada. Ada Mensana, Mamsko, Sandio, terus mungkin apa ini di bawah? Docen. 25. Guru. 2,5. Jangan nanti sabaknya. atau tidak? Mamsko, gua cuma dapet 3. Mexana, logo atas, Sandio logo bawah, sama display. Oh, ini Karena ini juga ada satu Mamsko ya? Di cover inspirasinya Tapi kita nggak bisa lihat itunya tuh. untuk infopet gitu. Panjang banget itu ya pesan-pesannya ya. Dia kemarin ngirim di mana sih? Grup. Ya, tanggal berapa ini? Tanggal 8. 4. Kayaknya karena ini inspirasinya dari flu dulu. Tunggu. Ini apa Oh iya. Misalnya. 80 Jadi kan itu langsung tahu ini flu burung ini. Gitu. Walaupun simbol-simbol sastrawinya kental. Nah ini sih nggak punya nih. Panutan lupa lah dia. Terima kasih Sehat kawan. selalu Pak De. Terima kasih kawanku. Terima kasih kawanku. Terima kasih kawanku. Mantap, mantap. Terima kasih. Oh iya, siapa? Terima kasih kawanku. Siapa? Terima kasih kawan. Armule no desa. Terima kasih kawan. Terima kasih. Ini dia lakon kita. Langsung. Terima kasih. Ayo, ojo di set. No. Terima kasih. Terima kasih. Hah? Saya ingatkan dari saya khawatir. Ojo di share di grup redaksi. Oh, bahaya itu. Bahaya itu. Kalau kita udah kental. Ya, siap-siap bangku ini kosong. Ah, itu. Nggak apa-apa. Off the record. Nggak ada on the record. On the record menurut tapi menurut yang lain enggak. Oke. Thank you, Pak. Oke. Thank you banget loh, Pak. Sehat selalu. Thank you, Pak. Nanti ya, Pak. Terima kasih ya, terima kasih. Salam berkarya. Iya. Salam berkarya. Bye. See you. Iya, lu see you. See you. Buku gua tadi mana tuh? Ayo sana mereka. Terima kasih Ahmad ya. Kita. Pak. Saya potong sama sih. Iya. Bayar parkirnya ada, Mas An? Kayaknya sekarang ya. Ada. 3.000 Jok. 5.000. Karo 5.000 sama apa lah, sakno. Lama. Suwe Mas An kene gacor. Sabar ya Mas An. Ya terima kasih ini. Cuman yang satu didulukan ini di bagiannya. Parkirnya nggak bisa ya, tapi mau di sini. Nggak apa-apa. Saya pojokan situ. Ya. Enak, padang. Di Padang Mas. Oh asli Padang. Padangnya mana? Padangnya Pariaman. Oh Pariaman. Oh langsung ya, berarti langsung dibikinkan 3 aja ya, biar cepat. Oke. Udah pingin. Nanti fotoku, foto dari kene sekarang. Wah, enak. Foto dari mana?
Enggak gorono toh, Sam. Nanti mama dimakan di mobil. Sam. Aku terus Kalau kamu? makan sini aja. Sambil menikmati. Iya, tiap Senin sampai Jumat di sini. Oh, terus ada Jumat. Iya. Dari jam berapa? Keluarnya jam 4 di rumah. 4 sore. Iya, Sampai? sampai jam 11 malam. Oh, boleh. Sampai jam berapa? Iya. Udah berapa tahun, Mas? Terus ini baru 2 tahun. 2 tahun. Merantau dari Pariaman ke sini luar biasa. Sudah berkeluarga? Belum. Belum. Masih bujang. Cari-cari cewek Jawa. Ini tinggal sama kakak. Oh, ada cewek. Ya, kakak juga jualan di sana sate Padang Di mana? yang di lampu merah. Lampu Ini merah depan sana. halte ini. Wah, udah Tanian. tahu. Udah tahu tadi nyari-nyari. Dia baru keluar tadi ada beliau lewat. Apalagi tadi jam 4 ya. Jadi tadi itu kalau coba ini kalau cepat nanti dapat banyak. Minum segini tuh pas dapat berdua. Pak, itu, ini sampun. Ini gini goreng. Nah, Mas, lah wis entek lho. Tanduk Pak yo, tanduk. lama kita tidak siaran langsung seperti sekarang ya. Ya, sekarang siaran langsung tentang ilmu lagi. Ya kok ilmu? Nama manusia itu makhluk yang berakal. Akal hubungannya dengan ilmu. Belajar lagi. Walaupun dalam kondisi apapun harus tetap belajar. Oke, apa yang kita pelajari pada saat ini? Antropologi sebagai ilmu. Supaya kita tidak bingung menghadapi situasi tentang manusia yang penuh dengan tendensi, yang penuh dengan berbagai macam hal yang tidak mudah kita mengerti. Seorang yang kelihatannya baik ternyata memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Ya, manusia memang tidak mudah kita selami kedalaman isi hatinya. Oleh karena itu, ada berbagai pendekatan ilmu tentang kejiwaan manusia. Tetapi yang pada saat ini kita menekankan tentang kajian manusia dari sudut kebudayaan. Kebudayaan lagi
supaya kita dapat mengoreksi pandangan kita yang sempit mengenai antropologi yang selama ini dianggap berhubungan dengan hal-hal antik, unik, purba dalam kehidupan manusia, masyarakat manusia yang eksotik. Dan pada gilirannya untuk memahami materi tentang dunia ini, panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap insan jatuh satu peranan yang harus dia mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Ya, manusia. Nah, saudara, mari kita resapkan sebuah pernyataan antropologis dari seorang filsuf bernama Agustin. Saat keheranan manusia terhadap alam dan manusia sendiri. Ada orang yang mengutip pernyataan filsuf ini. Orang itu bernama Hubble, tahun 58. Yonatan lahirnya jauh sesudah tahun 58 bisa ngomong tentang orang yang bicara tahun 58. Intermezzo. Ya, katanya, kata Agustin yang dikutip Hubble itu, manusia acap kali merasa heran akan riak laut yang tidak pernah diam, akan air sungai yang mengalir tak henti, akan langit yang luas di angkasa. Namun manusia sering lupa bahwa seluruh diri manusia merupakan objek yang mengherankan. Manusia lebih cenderung mengarahkan perhatiannya kepada kenyataan yang mengherankan di luar dirinya daripada kenyataan yang terdapat di dalam dirinya. Padahal ternyata kenyataan yang ada pada diri manusia itu merupakan kenyataan yang lebih mengherankan dari segala yang ada di luar dirinya. Tentu saja hal yang mengherankan pada diri manusia itu sendiri bukan pada caranya berjalan, pada lengannya yang kuat, bukan pula pada perawakannya yang gagah atau yang cantik. Semua hal ini bukanlah kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya, tetapi yang mengherankan manusia tentang diri dan di dalam diri yang kurang mendapat perhatian itu
adalah pikiran manusia. Dengan pikirannya atau mind, pikiran itu menciptakan berbagai sarana kehidupan dan mengendalikannya demi kelangsungan hidup. Dan hasil dari buah karya dari pikiran itu yang kita sebut dengan ciptaan makin menjadi menarik karena perubahan yang terjadi di dalam wujudnya dari waktu ke waktu. Sehingga tempat tinggal pada zaman baru amat jauh berbeda dengan tempat tinggal pada zaman modern, pada zaman dulu apalagi. Dan manusia menciptakan bahasa untuk menjawab kebutuhan pengungkapan diri. Dengan berbagai cara manusia menghasilkan alat-alat yang perlu bagi kehidupannya. Dan manusia mengorganisasikan kehidupan berkomunikasi dengan bahasa tertentu, mengatasi kendala-kendala dalam kehidupan, dan mengungkapkan kehidupan emosionalnya dengan berbagai bentuk pemujaan dan atau kesenian. Manusia saja yang mempunyai kemampuan ini. Coba lihat, apakah kita pernah melihat kucing mampu melakukan kesenian seperti manusia meskipun dia diberi kalung di lehernya? Atau anjing yang kalungnya bertahtakan namanya untuk mengenali dirinya dibanding anjing-anjing yang lain. Nggak, sapi juga meski ada tanda nomor diri. Kuda juga meskipun ditato, bahkan monyet atau simpanse sekalipun sebagai hewan yang paling cerdas tidak mampu melakukan kemampuan seperti manusia. Dengan pikirannya yang kreatif diwujudkan dalam bentuk-bentuk kreatif apapun. Semua penciptaan manusia, tanda petik ya, penciptaan oleh manusia, tanda petik, merupakan sarana yang perlu menopang keberlangsungan hidup manusia. Dan dalam pengertian itu dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mengherankan dari semua makhluk lain. Dan untuk mempelajari manusia yang paling mengherankan di antara makhluk lain ini, muncul, sudah disebutkan tadi, berbagai disiplin ilmu yang sudah disinggung. Ilmu pengetahuan modern seperti biologi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Dan kita mempelajari masing-masing untuk tujuan masing-masing. Psikologi untuk memperoleh gambaran penciptaan tentang manusia sebagai
makhluk individu yang mentalitasnya diasumsikan tunduk pada suatu hukum yang universal, berlaku umum di mana-mana, misalnya hukum perkembangan jiwa. Lalu dengan sosiologi kita mencapai gambaran manusia adalah makhluk sosial yang hidup dengan menjalin hubungan antara relasi sosial antar seseorang dengan kelompok atau antar orang dengan orang. Dan hubungan sosial ini ditandai oleh kepekaan manusia terhadap status dan peran sosial tertentu. Ilmu-ilmu lainnya memiliki kekhasan tersendiri dalam mempersoalkan diri manusia. Lalu bagaimana dengan antropologi? Fokus perhatiannya terhadap manusia yang bagaimana? Sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Saya tidak akan menyinggung soal asal-usul kata itu, tetapi di sini ilmu ini berarti studi tentang manusia, study of man. Mau tidak mau harus secara etimologis atau asal-usul kata ya, yaitu anthropos itu bahasa Yunani artinya manusia, dengan logia berarti pengetahuan. Jika manusia dipelajari dari struktur dan sifat fisiknya dan proses fisiologisnya dalam kaitan ruang dan waktu, maka itu disebut antropologi fisik. Namun bila perhatian difokuskan pada cara manusia mengorganisasi kehidupan dalam kelompok, sehingga membentuk struktur sosial atau kekerabatan, maka disebut antropologi sosial. Sedangkan jika dipelajari adalah sistem pengetahuan atau nilai yang mendasari keseluruhan karya manusia, disebut antropologi budaya. Karya seperti medium verbal dan non-verbal. Di sini muncul kata budaya, antropologi budaya. Sejauh ini antropologi sosial adalah cabang dari etnologi berinduk pada antropologi budaya. Namun gambaran ini tidak perlu membingungkan pemahaman karena ruang lingkup antropologi mencakup bidang-bidang yang luas, seperti yang bersifat fisiologis atau faali atau ragawi, sosial dan budaya. Nah, dari sini sudah jelas bukan bahwa antropologi sebagai ilmu tentang manusia menempati ketiga wilayah pembagian atau kategori. Bahwasanya ilmu-ilmu empiris yang lain ada ditempati oleh antropologi. Jadi ilmu antropologi
menempati 3 wilayah pembagian atau kategori ilmu empiris yang lain, yakni antropologi fisik dalam kategori ilmu alamiah atau natural science, ilmu alam, antropologi sosial dalam kategori ilmu sosial, dan antropologi dalam kategori ilmu budaya atau humanity. Luar biasa. Dan ruang lingkup kajiannya sungguh luar biasa. Telah berubah. Antropologi ini mempunyai cabang yang berdiri sendiri sebagai suatu ilmu, dan percabangan pokok pertama adalah menjadi 3 ilmu, yakni antropologi fisik, arkeologi, dan antropologi budaya. Masing-masing bidang ini telah menjadi bidang ilmu mandiri, sehingga hubungannya antar bidang itu menjadi renggang. Namun sasaran dari ketiga bidang ini memberi gambaran tentang manusia sebagai pemangku kebudayaan dalam kaitannya dalam ruang dan waktu dalam sejarah peradaban manusia. Ruang waktu dan sejarah manusia. Seorang antropolog atau ahli antropologi tidak akan sembarang di dalam menyatakan tentang suatu yang terkait dengan manusia. Ahli antropologi fisik tidak berhenti pada taraf memberi bentuk, ukuran, dan jenis fisik makhluk purba, tetapi hal itu dijadikan dasar memberi penjelasan tentang kebudayaan manusia pada masa tertentu. Demikian juga antropolog yang menjadi arkeolog atau ahli arkeologi, baginya benda-benda purbakala merupakan jejak yang dapat dijadikan dalam memerikan kebudayaan manusia yang dicerminkan oleh benda purbakala itu. Lalu antropologi fisik atau ragawi disebut sebagai antropologi biologis, menyelidiki manusia dari sudut biologis terkait ruang dan waktu. Ikut wacana saya. Syuting.
Selamat malam. Selamat pagi. Pagi Rembes. Pagi Belum Adus.